Video pembelajaran ini diambil di Sekolah Man 1 Medan, dengan izin yang didapat juga dari kepala sekolah dan wakakurikulum pastinya. Saya dan teman-teman magang saya melakukan tanggung jawab yang sudah diberikan oleh guru pamong kelas 10 untuk mengajarkan mengenai materi tentang jamur. Di video ini menjelaskan nantinya bagaimana sistematika saya mengajar di dalam kelas. Sesuai dengan sintaks yang sudah saya buat dalam rancangan proses pembelajaran atau RPP saya sendiri. Harapan saya semoga yang menonton video ini dapat memberikan komentar dan saran yang membangun untuk nantinya saya menjadi seorang guru ketika saya tamat nanti. Thanks semuanya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share, maupun subscribe video. Seperti yang dikatakan oleh Bunda Ifrat tadi, materi lanjutan yaitu mengenai bunyi akan dibawakan oleh kakak-kakak dari Wingsu gitu kan. Nah, untuk sampai sekarang ini dari Sebelum sampai ke video ini, kita harus kasih video motivasi dulu, oke? Sedikit saya perkenalan. Saya tadi sudah jelasin nama, juga kampus. Ya, ada lagi yang ditanyain? Jurusannya sama, biologi juga. Umur saya kelahiran tahun 2000 sama kayak kalian, 2001 malah. Masih 20 tahun. Jika kalau laki-laki beda ya sama perempuan. Kalau biasanya perempuan itu lebih cepat pada laki-laki. Atau nggak mungkin kalau misalnya kalian mau nikah dulu nggak apa-apa. Kalau saya kemungkinan besar saya nikah di umur 28. Kalau udah 28, 27. Jadi proses saya sepanjang saya main pon. Insya Allah kalau misalnya ada rezekinya, kalau ada rezeki dikasih Allah, saya insya Allah mau main pon di tahun 2024 ini. Oke, kita tuan rumah dan saya mau main di situ. Samornya pencaksilat. Ya, insya Allah karena masih panjang jadi kayak kalau untuk urusan nikah itu belakangan waktu. Kalau sabuk nggak ke situ sih, lebih ke tujuannya itu prestasinya. Kalau sabuknya kan. Ada lagi? Planning ke depannya? Ya, tujuan apa? Tujuan ini. Yang pasti capaiannya untuk saat ini itu terdekat tetap bertahan lah di ini Pelatda. Soalnya kan Pelatda ini setiap bulan 6 bulan sekali itu ada pergantian. Jadi takutnya abang sendiri tuh lengser dari main pon nanti 2024 karena kita tuan rumah itu. Jadi kayak pencarian atlet itu makin ketat. Jadi kalau bisa ya tetap bertahan sampai nanti tahun 2024. Itu sih fokusnya itu ke situ. Apa? Guru. Kalau guru itu bonus lah. Fokusnya sih kalau untuk saat ini ke prestasi dulu. Karena kalau misalnya kita udah punya prestasi nih, pasti nyusul tuh yang belakang apa yang mau kita kejar tuh nyusul semua. Intinya sih usaha dan doa. Doa jangan lupa. Usahanya ada 2 kali, harus doanya juga. Hah? SMA. Kalau ditanya SMA pasti kalian terkejut nih. Kakak, abang SMA-nya SMK Negeri 1 Keput Setuan jurusan listrik. Ya. Kuliahnya ambilnya biologi. Nah, ada sedikit trouble sebenarnya. Kayak kalau misalnya story ini panjang, cuman lebih spesifik ini. Apapun yang dikasih Allah sama kita untuk saat ini jalanin aja. Gitu. Jadi kalau kayak abang kan dapatnya ada yang dijawab. Apapun yang dikasih ya jalanin aja gitu. Jadi waktu itu sempat mau disuruh nganggur sama orang tua karena usia abang waktu tamat SMA itu 16 tahun. 16 tahun abang udah tamat SMA. Jadi kalau dia bilang masih kecepatan untuk kuliah, dia disuruh nganggur selama setahun. Cuman dari abang sendiri abang nggak mau. Karena abang nggak mau nganggur, karena kalau ibaratnya nganggur pasti ketagihan. Orang kalau udah yang namanya keenakan pasti
enakan terus-terusan. Nah, kalau abang pribadi nggak mau kayak gitu, makanya abang bilang sama orang tua abang, walaupun gimana caranya kalau abang nggak, waktu itu abang cita-citanya mau masuk XIA STAN karena 16 tahun, jadi abang pengen itu les dulu, les di XIA itu selama setahun gitu kan. Nah, ternyata nggak dikasih sama orang tua karena orang tua pikirnya kalau nanti tahu itu udah pegang uang, pasti otak lu itu cuma uang dan uang gitu. Jadi dia nggak mau ngasih abang waktu itu masuk STAN, dia itu nyuruhnya nganggur dulu, tapi abang nggak mau. Yaudah dia ngasih uang 1.200.000 saat itu, abang disuruh daftar mandiri di UIN sama di Unimed. Nah, kalau di Unimed waktu itu abang nggak mau daftarkan karena disuruh bayar uang pembangunan. Nah, minimal kita harus bayar uang pembangunan itu sebesar 10 juta waktu itu. Jadi abang ngambil itu cuma di UIN, dan yang abang ambil ada 3 jurusan, 3 pilihan: pendidikan agama Islam, biologi, dan IPS. Dan alhamdulillah lulusnya di biologi. Nah, apapun yang dikasih, udah jalanin aja gitu. Sampai sekarang, jadi bang, abang bisa nggak nyesuaiin antara kan abang tuh di listrik, terus abang masuk ke biologi gitu kan? Ya namanya kita mau belajar, ya kan? Apa yang nggak bisa? Pelan-pelan. Siapa temen yang pinter dideketin, siapa temen yang goblok dijauhin, gitu aja. Karena kayak ngeliat di sini sih ada gitu kan? Enggak sih, nggak boleh semuanya harus ditemenin. Konsepnya nggak gitu, harus temenin semuanya. Kalau selamanya abang pelajari nggak ada. Kaitan sama listrik sama biologi itu nggak ada, jauh. Ya, listrik itu tentang rangkaian, kalau biologi itu tentang sistem semua. Jadi apa? Nggak ada diulang listrik gitu. Nggak ada. Ya, listriknya habis. Kenapa masuk ya dalam? Hah? Oh, masuk teknik gitu. Karena abang mikirnya gini, kalau masuk teknik belum tentu abang bisa main di sekarang gitu, belum tentu rezeki yang sering yang mendapatkan ini dapat gitu. Tapi kalau misalnya kayak, kalau dibilang sih masuk biologi ini kayak tujuan pelan-pelan itu mulai tercapai. Jadi kayak bersyukur aja gitu. Kalau misalnya ngambil teknik ya bersyukur, ngambil biologinya juga lebih bersyukur gitu aja. Jadi kayak jalannya sih hidupnya kayak pelan-pelan intinya prestasi. Di sini ada orang yang berprestasi atau itu organisasi lain itu. Organisasi di sini. Hah? Oh tuh udah pin pas Libra tuh pas kelas 1. Ya kan? Biasa, karena abang dulu di SMK juga pakai pin. Abang pas kelas tuh pas Libranya juga ikut di SMK. Makanya bang Pal tuh ada pakai pin, makanya pas rival sekitar dulu waktu SMA. Ada lagi? Selain tas Gibran sini? Motivasi dari abang untuk kalian, jadilah orang yang mau itu. Jadilah orang yang mau. Maunya dalam arti kata apa? Mau dalam arti kata positif, jangan negatif, positif. Mau disuruh kerja tugas mau ikut ini mau gitu. Jadi harus jadi orang yang mau aja gitu. Mau nge-explore dunia, mau nge-explore Indonesia, dunia kejauhan lah ya, Indonesia dulu. Indonesia mau nge-explore pendidikan semua lah. Jadi orang yang mau aja, tapi dalam arti kata positif. Itu aja sih. Habis nggak? Habis. Makasih ya, sekian dari abang. Udah selesai nih, kita lanjut ke video pembelajarannya. Selamat menonton. Adik-adik semua dari siswa-siswa semua lah gitu. Adik sudah pernah makan jamur. Bumi itu kan jamur gitu kan. Adik sudah pernah makan jamur. Jamur apa? Jamur tiram. Selain jamur tiram, jamur kuping. Ya, jamur kuping yang warnanya seperti apa? Warna hitam. Ada lagi? Jamur yang nggak boleh lagi dia. Apa? Nah, biasanya orang-orang sekitar itu, orang-orang kayak kita, orang-orang kawan itu biasanya mengonsumsi itu cuma jamur kuping dan jamur tiram saja. Nah, selebihnya jamur yang warna-warnanya itu hampir mekat sama warnanya itu mungkin merah, orange, itu adalah jamur-jamur beracun yang tidak mungkin bisa dikonsumsi. Nah, Karena kan di kelas ini tidak ada infokus teman-teman, jadi saya kirimkan bahan pembelajaran saya melalui WhatsApp grup yang sudah saya kirimkan. Jadi saya tinggal menjelaskan saja. Terima kasih.
ada yang tahu tujuan pembelajaran hari ini? Oke, tujuan pembelajaran hari ini kita akan mengidentifikasi ciri-ciri umum dari jamur. Kemudian kita akan menjelaskan dasar pengelompokan jamur, terus mendeskripsikan perbedaan dari macam-macam jamur, dan mendeskripsikan cara reproduksi jamurnya sendiri. Nah, sebelum dari itu abang mau kalian ada berapa orang nih? 16. Dibagi 4 kelompok bisa? Bisa. Sesuai dengan sintap proses pembelajaran saya, di bagian ini saya membagi kelompok mereka. 2 menit abang kasih waktu. Yuk. Iya. Satu kelompok 4 orang. Ya, 2 menit yuk. Boleh deket-deketan, karena nanti kita akan ada yang mau dikerjain, ada yang mau didiskusikan. Panas sekali untuk kelas 1. Udah selesai. Udah, oke. Nanti langsung masuk aja ya. Yuk. Lagi. Nah, kita bahas mengenai jamur. Jamur berasal dari bahasa Latin yaitu fungi. Nah, sifatnya itu eukariotik dan tidak berklorofil. Apa itu tidak berklorofil? Ya, jadi jamur yang bisa dimakan itu adalah jamur yang tidak memiliki klorofil. Jadi kalau dia memiliki klorofil bisa dimakan, Bang? Nggak bisa, karena dia mengandung racun. Jadi kalau misalnya ada jamur di kamar mandi itu, Bang, di dekat pintu kamar mandi itu ada jamur, bisa dimakan nggak, Bang? Bisa diolah? Nggak bisa, karena jamur yang warnanya mekat-mekat warnanya itu kalau mekat tuh kalau bilang tuh warnanya itu timbul kayak merah marun, orange, itu nggak bisa dimakan, ya kan? Nah, jadi ciri-ciri umum jamur, siapa yang tahu? Satu-satu kita bahas ciri-ciri umum jamur. Satu-satu. Eukariotik. Apa eukariotik? Ya, memiliki membran inti. Lanjut. Tidak memiliki klorofil. Atau dia itu sifatnya heterotrof. Atau ada yang tahu heterotrof? Apa? Ya, tidak bisa membuat makanannya sendiri. Jadi dia hidupnya bersimbiosis. Bersimbiosis apa aja? Mutualisme, parasitisme, saprofit. Lanjut. Ciri-ciri umum jamur. Tidak memiliki multiselular.
Ya. Kebanyakan jamur itu multiseluler atau uniseluler? Multiseluler. Tapi tidak kemungkinan dia tidak uniseluler. Lanjut. Memiliki banyak zat warna. Ini yang dibilang tadi yang beracun. Apalagi? Bentuknya bermacam-macam. Ada apa aja? Ada yang bentuknya payung, ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya tadi yang bisa dimakan kubik. Ya. Nah, tadi kita udah bahas mengenai ciri-ciri umum jamur. Sekarang struktur dari tubuh. Struktur tubuh jamurnya. Struktur tubuh jamur yang pertama, dia tersusun atas hifa-hifa. Hifanya itu bentuknya yang gimana? Ya, benang-benang halus. Terus yang kedua, septum. Septum itu seperti apa? Sekat-sekat atau dinding. Yang ketiga, dia memiliki miselium. Hifa yang bercabang akan membentuk anyaman. Yang kelima, miselium vegetatif dan yang terakhir, Pustoria. Apa itu? Ya, ujung hifa. Sampai sini ada yang mau ditanya mengenai ciri-ciri umum jamur dan struktur tubuh jamur yang tadi? Ada ya? Nah, kita lanjut ke cara hidup. Ini kenapa? Nggak bisa ditutup ya? Kasih ya. Oke, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Nah, cara hidupnya tadi bersimbiosis. Hidupnya dia secara heterotrof, tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Jadi yang pertama dia hidup secara saprofit. Apa saprofit? Misalnya kertas, bangkai. Nah, jadi kalau misalnya jamur tadi dia hidup secara saprofit, dia kan nggak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Jadi dia secara saprofit dia memperoleh zat organik dari makanan-makanan yang sudah mati. Biasanya dia ada di tong sampah, ada di mana-mana yang intinya itu. Misalnya dia bisa tumbuh hidup seperti daun-daun yang sudah mati, tangkai-tangkai pohon juga yang sudah jatuh ke tanah. Nah, di situ bisa tumbuh jamur. Yang kedua secara parasit. Apa arti parasit? Memperoleh zat makanan dari inangnya, ya kan? Dia menggerogoti inangnya sendiri tanpa memberikan keuntungan kepada inangnya. Ada di sini yang parasit? Banyak. Ya ada, karena saling menguntungkan satu sama lain. Jangan ada yang parasit, oke? Nah, jadi biasanya contohnya itu terdapat pada jamur Ustilago. Dia tidak bisa menguntungkan terhadap inangnya. Yang terakhir dia bersimbiosis. Apa arti simbiosis? Ya, dia bisa menguntungkan untuk inangnya. Yang tadi parasit tidak menguntungkan, kalau dia bersimbiosis dia menguntungkan untuk inangnya. Contohnya apa? Ya, mikoriza. Nah, habitat dari jamur. Habitat jamur ada di darat, ada di laut, ada di tempat yang lembab, mengandung zat organik dan lingkungan yang asam dan manis. Reproduksi jamurnya? Ya, secara seksual dan aseksual. Nah, kalau misalnya cara reproduksinya tergantung dari jenis jamurnya. Ada berapa jenis jamur? Karakteristik jamur ada berapa? 3, 4. Apa aja? Zygomicota, Ascomicota, Deuteromicota. Nah, sekarang
kalian kan udah berkelompok, ya kan? Siapa yang mau ngambil jenis jamur? Gini aja, langsung aja. Yang ini Zygomicota, yang ini Ascomicota, yang ini Basidio, dan yang terakhir Deuplo. Ya kan? Nah, jadi itu ada LKPD yang lembar kerja serta didik. Membaca petunjuknya, jadi yang dikerjain itu adalah nomor 1 dan nomor 3. Ya kan? Nomor 1 dan nomor 3. Dimana kalian sudah dapat divisinya masing-masing, ya kan? Divisi Zygomicota. Nah, kalian harus cari cara hidup, reproduksi, dan contoh jamurnya. Ini kan nggak mungkin muat ya di kolom ini, ya kan? Nggak mungkin muat kan di kolomnya. Jadi boleh di kertas lembar. Jadi nanti hasil diskusinya itu hanya kertas lembar aja, tapi untuk pribadi masing-masing dicatat gitu. Jadi nanti dari kalian akan menjelaskan dari divisi masing-masing kepada teman-temannya. Jadi teman-temannya nanti bisa menuliskan dari bagian-bagian yang sudah dijelaskan oleh teman-temannya. Jadi yang dikerjakan adalah nomor 1 dan nomor 3, yang bagian A dan bagian C. Sekarang waktu 9.34, 10 menit siap. Hah? Oke, 15 menit waktunya dikasih dari sekarang kerjakan. Ayo diskusikan. Ada yang nggak tahu boleh ditanyakan. Nah, boleh lihat di buku juga, boleh lihat di internet. Nah, jadi jangan tahu contoh-contohnya juga ya. Inilah kenapa bukan bersama dia. Nah, itu kan ciri-ciri jamur dari Zygomicota kan ada 17 sel, 10 kita, 2. Boleh lain dari yang itu ya? Boleh lain. Jadi boleh cari lagi ciri-ciri dari Zygomicota itu apa aja dulu di jamurnya. Terus cara hidupnya kayak mana? Boleh dikerjakan di kertas lembar aja, soalnya di kolomnya nggak muat. Nanti bisa pegangan masing-masing pribadi. Kalau mau diisi juga nanti kan menjelaskan juga di kolom ini. Iya, satunya aja. Jadi tiap orang itu satu aja tiap kelompok. Nah, kayak tadi 10 menit siap. Siap kan? Boleh masing-masing, boleh. Nanti ada satu hasil diskusinya. Pancing pula. Pokoknya bel ini nanti kalau suasana karena kakak ada lapis di sini masuk, jadi nggak mungkin di sana telat kan, jadi makanya di sini agak korban kan. Biasanya itu kakak kasih tugas, dulu agak pancing bisa dua. Kalau metode sekarang aja berdua. Iya nanti aja. Iya. Masih ada Kamis, besok kita libur, kayaknya nggak belajar karena Hari Pahlawan baris.
apa gitu, jadi tahu. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciri dari asli kota. Dengerin, Askomi Kota itu tadi jumlah sel banyak karena dia multiseluler. Struktur limfa memiliki sekat dan berisi banyak. Tubuh buah berbentuk bulat, tertutup disebut Pleistotesium. Ukurannya mikroskopis yaitu satu sel dan makroskopis yaitu dapat dilihat oleh mata. Cara hidupnya sebagai penggerak bahan organik khususnya dari tumbuhan dan sisa organisme. Reproduksi jamurnya seksual membentuk askospora di dalam askus dan aseksual membentuk ponidium tunggal. Contoh jamurnya Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces uap, Saccharomyces ellipsoideus dan Neurospora crassa. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Askomi Kota itu menguntungkan atau merugikan? Menguntungkan. Karena dia sebagai pemulai. Oke. Yuk, Basidio. Basidio udah siap? Yuk, depan. Nah, jadi Askomi Kota itu adalah jamur yang berkembang biak dengan membentuk spora di dalam selnya yang disebut askus. Ya, jadi askusnya itu berbentuk seperti galon kecil, yang dimana alat reproduksi secara aseksual itu limpa. Ya, contohnya itu ya tadi Saccharomyces cerevisiae. Dia bisa untuk fermentasi alkohol. Yuk, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok menengah dan saya menjelaskan tentang ciri jamur Basidio. Jumlah sel terdiri 1 sampai 2 buah inti sel. Struktur limfanya kaya bersekat. Ibu buahnya tampak jelas di permukaan tanah atau substrat lainnya. Ukurannya 2 sampai 15 cm. Cara hidupnya secara parasit atau merugikan dan Cara hidupnya gimana? secara parasit. Parasit dan simbiosis. Kalau reproduksinya, umumnya berlangsung secara seksual dengan cara meditasi untuk membentuk basidiospora. Reproduksi secara aseksual pada darah tidak. Tapi juga ada umumnya dengan cara contoh jamur yaitu ada jamur putih atau Auricularia polylyca, Coleus edulis, Agaricus, dan Amanita phalloides. Menguntungkan? Menguntungkan. Udah. Kalau mengumpulkan itu sebagai bahan makanan dan hidangan. Kalau merugikannya parasit pada tanaman kacang tanah. Parasit pada kacang tanah. Oke, makasih. Ya, dan saya Ada yang mau ditanya? Tunggu, ada yang mau ditanya untuk kelompok Basidio? Hah? Ada yang mau nanya? Tadi Basidio berapa ininya ukurannya? 2 sampai 15 cm. Jadi jamur Basidio itu bisa dikatakan makroskopis atau mikroskopis.
makroskopis ini gitu. Nah, jadi basidiomycota ini dia jamur yang bisa dilihat oleh mata. Dia berbentuk makroskopis. Nah, biasanya basidiomycota itu juga bisa dijadikan sebagai bahan makanan. Yaitu dia tadi pulvaria, auricularia, yaitu jamur kuping. Nah, biasanya jamur kuping ada di mana? Di misal, terus yang biasa makan gamping itu juga ada jamur kuping biasanya, ya kan? Nah, jamur kuping itu lumayan mahal. Terus kalau misalnya dia sebagai parasit yang tidak menguntungkan tadi, dia ada di bintil kacang merah. Kacang merah ya? Hah? Kacang tanah. Yuk, ini zigomicota. Belum? Deutero tuh? Belum? Ya. Banyak tuh mulai dari zigomicota, basidio. Itu dia kalau misalnya reproduksinya itu ada secara aseksual dan seksual gitu. Dia ada kayak sporanium dan juga kalau misalnya dia dari spora reproduksinya dia dibagi dua lagi, ada sporanium dan gonidium. Kalau misalnya dia seksual dia bertemunya sel gamet jantan dan sel gamet betina. Nah, kalau misalnya pembahasan mengenai reproduksi itu kemungkinan minggu depan sama Bunda Ifrah gitu, karena Ifrah ya, Bunda Ifrah. Karena kalau sekarang waktunya nggak cukup. Yuk, lanjut. Jadi kayak sekarang ini kayak kenal dulu dari jenis-jenis jamur itu ada tadi, ada apa aja? Jenis-jenis jamur. Zigomicota, basidiomycota. Ya. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan menjelaskan tentang zigomicota. Jumlah sel zigomicota ada satu, yaitu 5 3 bentukan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Deutero Kota ingin membacakan hasil tentang ini. Diskusi. Deutero Kota jumlah selnya tidak sehingga tidak diketahui, struktur IPA-nya bersekat-sekat. Berdasarkan suku buahnya membentuk anyaman bercabang-cabang, ukurannya tidak diketahui. Reproduksi Deutero Kota secara aktual dengan membentuk kondilia seperti pada jamur Asubicota. Cara hidupnya dengan menangkap mangsanya dengan IPA yang dapat menusuk dan dengan mempunyai menumpangi dan menekan pada amuba. Contoh jamurnya antara lain Cladocyphorium menyebabkan penyakit kulit, Trichophyton dan Epidermidon menyebabkan penyakit kulit dan kuku, serta Microsporum menyebabkan penyakit rambut dan kuku. Deuteromycota jenis atau nama jamurnya Monilia Cytophylla, Cladosporium, Epidermophyta. Menunjuk peranan menguntungkannya, dia menghasilkan ascoparan dalam askus. Peranan merugikannya, Cladosporium menyebabkan penyakit kulit, Epidermophyta menyebabkan penyakit kulit dan kuku. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau reproduksinya sampai sekarang belum diketahui ya. Ya belum. Ada yang mau nanya lagi? Dan betul masalahnya. Ada. Nah, jadi abang ulang ya. Mulai dari Zygomicota. Nah, Zygomicota ini adalah jenis jamur yang menguntungkan dan juga merugikan, ya kan? Karena Zygomicota ini membentuk spora silangan menjadi keluar yang disebut dengan zygospor. Itu Alex ya. Nah, jadi kalau Zygomicota ini ciri-ciri umumnya itu yang pasti dia bereproduksi secara seksual dan aseksual. Kalau Basidiomycota bisa dikonsumsi. Kalau Ascomycota tadi jenis jamur yang contoh jamurnya yang apa tadi yang terakhir? Ascomycota. Contoh jamurnya jamur apa? Itulah dia. Nah, tapi kalau misalnya Zygomicota ya, Zygomicota ini sebagian besar itu di zat pengurai makanan ada di tempe, terus fermentasi makanan. Nah, kalau misalnya Deutero itu masih awam gitu, belum diketahui sampai sekarang dari cara reproduksinya. Nah, kebanyakan dia itu merugikan karena dia bisa menimbulkan penyakit baik itu bagi manusia maupun tumbuh-tumbuhan ataupun hewan lainnya. Nah, sampai sini yang bisa Bang jelasin karena juga banyak sebenarnya yang mau dijelasin kalau mengenai jamur karena dia ada empat divisi dan ada dua jenis yang terbaru yaitu lichens dan mycorrhiza. Nah, tapi karena waktunya udah habis jadi nggak bisa ngelanjutin. Contoh-contoh jamur juga banyak di laptop abang, baik itu kalau misalnya contoh yang sebagai tempe kayak muncul tadi itu juga bisa dilihat kayak mana contohnya. Yang tadi ada jamur yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata, dia harus dilihat oleh mikroskop, Zygomicota. Nah, kalau Basidio itu bisa dilihat oleh mata. Basidio itu kebanyakan jamur-jamur yang berukuran besar, dia makroskopis gitu. Mungkin itu aja yang bisa Bang jelaskan mengenai jamur untuk saat ini karena kalau untuk pertemuan pertama karena hanya bisa untuk mengetahui yang pertama itu ciri-ciri umum jamur, struktur dari jamur, terus divisi-divisi jamur, klasifikasi jamurnya. Kita ulangi, klasifikasi jamur ada 4. Yang pertama Zygomicota, yang kedua Ascomycota, yang ketiga, yang keempat. Nah, jangan lupa ada juga jenis jamur yang terbaru itu lichens dan mycorrhiza atau dia jamur kerak, lumut kerak gitu ya.
Nah, untuk mengetahui teman-teman yang lain tadi kan dari masing-masing nih ngejelasin kayak ini juga di kota. Nah, untuk mereka juga supaya tahu boleh ditukar-tukar itu di kertasnya ya, atau mau difotokan. Kertasnya boleh abang kumpul yang orang hasil diskusinya. Dari foto nanti mau di-share ke teman-temannya. Udah. Habis ini mata pelajaran apa? Iya. Ya boleh dikembali lagi tempat duduknya seperti semula. Makasih atas waktunya. Mengucapin banyak-banyak terima kasih sama kalian semua, terkhusus 10 Mia 12 saat itu aku mengajukan proses pembelajaran di dalam kelas kalian. Semoga nantinya kalian sukses, kalian bahagia, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat 10 Mia 12, thanks for watching, dan semoga hari kalian menyenangkan.